Itu target-target saya untuk di sektor perbankan. Diuntungkan karena apa? Karena market cap-nya besar. Kalau asing inflow ke situ duluan, misal nanti MSCI ex China cukup sukses, saham-saham ini akan terdampak. Plus suku bunga masih tinggi, dan bank ini saat ini BRI valuasinya cukup murah, BCA walaupun premium, tetapi tentu saja kita tahu market cap terbesar dia, inflow asing masuk pasti ke BCA dulu. Jadi saya cukup bullish untuk di BCA dan BRI untuk sektor perbankan. Begitu Daniel. Oke. BCA dan BRI ya untuk tahun ini ya, bener ya Bro Bernard. Saham utama untuk Halloween kita. Kalau tahun lalu bullishnya di BNI gitu ya. Tahun ini BNI udah stock split ya kemarin. bagi yang nge-hold dari tahun lalu, jualnya pas kemarin stock split udah cuan banget itu ya. Yes. Tapi panjang banget ya nge-hold ya dari tahun lalu. Oke. Bro Bernard, ini ada pertanyaan Dan menarik Halloween dari ini kita hold dari Oktober ini sampai Januari. Tangan Januari sampai sana. Jadi 3-4 bulan ini bakal potensial cukup lumayan lah daripada kita nabung deposito. Tapi sekali lagi sektor perbankan ya jangan expect kita arah-arah ya. Saham ini kita expect ya keuntungannya di atas bunga deposito atau di atas IHSG. Dua saham ini. Oke. 3-4 bulan sampai Januari effect gitu ya. Oke, noted. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi, Bro Bernard, dari Cuan Troopers. Ada yang nanya tentang Goto nih. Goto kenapa terkoreksi cukup parah ya beberapa hari belakangan ini? Mungkin ada analisa mendalam nih dari Bro Bernard. Karena kita melihat di situ salah satu shareholder-nya sudah disampaikan di berita juga ya, yaitu Pak William. Dia melakukan sell off di average kisaran 78 sampai 79 saham Goto dengan nominal 26 miliar atau di kisaran 0,03%. Sehingga ini mengakibatkan banyak investor itu bertanya-tanya, wah ini pemegang sahamnya nggak yakin dengan sahamnya, hingga mereka melakukan penjualan. Padahal menurut pengakuan beliau, mereka gunakan dana tersebut untuk melakukan untuk aktivitas take profit dan ada kebutuhan dari keterbukaan informasi. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya Goto saat ini cukup murah ya, tapi resikonya cukup tinggi karena udah dekat dengan area 50. Kalau ingin akumulasi, better akumulasi di dekat-dekat 60 atau di bawah 60, tapi harus pasang stop loss yang tajam. Misalnya jangan sampai 50, stop loss di bawah 55, for example. Sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Karena ini sahamnya lagi downtrend banget, walaupun dari sisi buangan atau sell off-nya menurun dibandingkan hari sebelumnya. Begitu. Oke. Jadi memang ngeri-ngeri sedap ini ya. Ngelihat Goto, salah satu komisarisnya juga melepaskan, ya di keterbukaan informasi juga kelihatan ya teman-teman. Dan juga di beberapa media sudah menyebutkan kurang lebih ada 322 juta lembar saham yang dilepas oleh komisaris Goto ya, atau sekitar 3,2 juta lot. Nah itu dia makanya ada koreksi yang cukup tajam. Tapi sudah dikasih tahu tips dan triknya sama Bro Bernard, pasang stop loss ya atau trailing stop kita kalau pakai aplikasi spot gitu supaya cuannya atau capitalnya, modalnya tetap terjaga. Nah, Bro Bernard, kita beralih ke pertanyaan Cuan Troopers lainnya nih, saat ini berkaitan dengan salah satu emiten jagoannya Bro Bernard nih. Nah, ini ada yang bertanya tentang ini, brand. Tadi udah sempat dibahas sedikit ya tentang brand. Mungkin ada analisa yang bisa mempergunakan fitur dari aplikasi spot mungkin untuk analisa saham-saham seperti ini, Bro Bernard. Kalau brand ini kan dilepas sangat kecil ya, 3,35%. Sehingga wajar saja kenaikannya ini cukup signifikan karena pemegang sahamnya nggak banyak, saham yang dilepas nggak banyak ya, hanya 3,35%. Tapi untuk valuasi sekarang sudah cukup mahal, kenaikannya udah mencapai 4 kali lipat, plus kalau kita melihat dari AMMN atau aman, pasti teman-teman waktu itu ngikutin ya, ketika udah kenaikannya di atas 3 kali lipat, dia kena UMAH. Dan ketika UMAH itu terjadi, banyak orang yang beli induknya, yang punya
aman. Siapa? Medco. Sehingga potensial ketika UMA itu terjadi atau bahkan jika sampai amit-amit ke suspend, ada potensi pindah dari brand ini ke BRPT. Karena BRPT ini aktivitas jualannya udah mulai mengecil dan juga udah di dekat area support kuat secara chart. Di mana di sini kita bisa lihat untuk BRPT area supportnya di kisaran area 1115 dan upside-nya cukup menarik. Jika menembus resisten 1230, potensi ke area 1370 dan next-nya bisa ke area 1530. Dan BRPT ini kenapa cukup menarik juga? Karena saat ini market cap-nya masih 100T. Yang seperti saya sampaikan tadi. Padahal brand di 450. Dia punya 65%. Dikaliin aja, 65% kali 450 kurang lebih 280T. Belum dia punya 35% TPIA di angka 225 market cap-nya. Jadi kurang lebih itu di kisaran area 90 triliun. Jadi kita bisa tambahkan aja kurang lebih sekitar 370-380 triliun sendiri. Jika BRPT sama dengan ditambahkan kepemilikannya di TPIA maupun di brand. Sehingga ada potensi ini bisa mengulang story Aman dan Medco. Itu yang bisa saya mengenai BRPT. Tapi jangan lupa, kompetitor dari brand, valuasi juga jauh lebih murah dibandingkan dengan brand. Walaupun dia ini perusahaan pemerintah ya, sehingga tentu saja jika dia supply ke PLN atau supply government, pasti dihargai murah. Nah, profit margin-nya tidak setinggi dengan perusahaan brand itu sendiri. Nah, untuk PGO ini, teman-teman bisa perhatikan area support di area 1300, stop loss jika turun di bawah 1250, area resisten bisa perhatikan di kisaran area 1500 dan next-nya di area 1625. Jadi dua saham yang bisa diperhatikan kaitan brand yaitu PGO BRPT. Kenapa? Aku udah mulai takut nih, udah ada mulai tanda-tanda bakal kena UMA si brandnya ya. Baik. Jadi kalau biasanya ya kalau kena unusual market activity itu nanti setelah dibuka dia bakal koreksi dalam gitu ya. Apalagi kan sekarang sekali koreksi bisa 15%. Jadi ini makanya teman-teman harus ngatur banget trading plan-nya ya. Jangan lupa pakai trailing stop kalau emang sedang bertransaksi di aplikasi di emiten brand gitu ya. Jangan lupa pakai aplikasi spot untuk pasang trailing stopnya, dan keputusan jual beli tentunya ada di tangan para cuan troopers sekalian. Oke, Bro Bernard, ini saya ingetin lagi ya ke para cuan troopers, bagi yang belum menggunakan aplikasi spot, jangan lupa mendaftar melalui ifom.sukorsekuritas.com. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan bagi-bagi buku The Art of Investing yang baru saja kita launching pekan kemarin. Jangan lupa teman-teman untuk men-screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Instagramnya Bro Bernard, tag juga ke Instagramnya saya ya. Jadi ada 3 untuk mendapatkan buku The Art of Investing hanya bagi 2 orang yang beruntung aja. Lumayan ya kalau beli di Gramedia. Harganya Rp150.000 dan sudah tersedia di Gramedia terdekat. Oke, Bro Bernard, kita bahas lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers tentunya ya, berkaitan dengan sektor-sektor dan juga emiten-emiten yang banyak ditransaksikan oleh para mungkin aku para cuan troopers. Tapi ini pertanyaannya menarik. Komoditas tadi ya. Tadi kan aku udah bahas soal bank nih, yang menarik bank. Kemudian EBT, komoditas nih. Komoditas yang pertama yang lagi hot akibat perang adalah oil nih. Di sini kita lihat Medco, dia ada kenaikan cukup signifikan, dia breakout dengan volume kecil tapi di area 1.500, sehingga tentu saja ini bisa perhatiin area support kalau teman-teman ingin beli, cicil di area 1.500, 1435, dan ada gap hingga 1350. Jadi resikonya cukup dalam ya untuk Medco karena ada gap di situ yang belum tertutup di area 1350. Dan ini sangat tergantung dari perang antara Israel dan juga Hamas. Jadi ini saham yang cukup high frequency
friendly trading, tapi perlu diperhatikan karena isu tersebut. Karena itu yang sangat mempengaruhi naik turunnya harga oil saat ini. Jadi ini walaupun oke. Medco ini harus benar-benar diperhatiin lah situasi geopolitik dan juga harga oil. Tetapi selain oil sebenarnya saya jujur lebih suka di bulan Oktober ini ada saham-saham batu bara. Kenapa? Oktober, November, Desember, Januari bentar lagi akan musim dingin. November nanti mulai fall berakhir, mulai dingin sampai Januari Februari. Sehingga saham-saham batu bara di saat musim dingin itu akan sangat menarik. Terutama saham batu bara yang banyak fokusnya kaitannya mengenai ekspor. Nah, oleh karena itu saya cukup menarik di saham Adaro, bisa akumulasi di area 2730 sampai 2600, stop loss jika turun di bawah 2550, dan jika dia menembus area resistance 2980, ada potensi dia ke area 3150. Ini ada. Dan juga saham batu bara yang cukup laggard, sehingga risk reward-nya cukup menarik, itu ada di Bukit Asam, walaupun memang dia banyak mainnya lokal. PTBA ya? Ya, PTBA. PTBA bisa diperhatikan, dia udah turun cukup dalam, area pembelian di kisaran area di bawah 2700 sampai 2630, stop loss jika turun di bawah 2600, dengan area resistance di area 2890, dan juga di kisaran area 3000. Nah, ini PTBA, Adaro bisa dimanfaatkan kalau untuk yang teman-teman males dengan volatilitas tinggi. Kalau tadi sebagai highlight, PRPT, kemudian PGEO, Medco itu volatilitas tinggi. Sehingga teman-teman sesuaikan dengan risk profile teman-teman sekalian aja. Oke. Wah, menarik ini ya. Komoditas tidak hanya oil, tapi batu bara ya yang sudah disebutkan oleh Bro Bernard tadi, ini semuanya menarik. Ada PTBA gitu ya, tadi yang sudah disebutkan. Dan sekarang ini memang ya, kalau kita lihat dari sisi chartnya juga sudah sangat jauh ya terkoreksinya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan bagi cuan troopers tentunya untuk bertransaksi dan untuk diakumulasi sebagai salah satu Halloween strategi kita. Oke, Bro Bernard, kita coba lanjut ke pertanyaan dari cuan troopers dari Cahaya Cipta ya. Bagaimana potensi window dressing di 2023 ini katanya Bro Bernard? Oke, window dressing potensially akan dimulai dari Halloween ini, makanya saya sebut Halloween strategi. Jangan nunggu Desember takutnya telat. Mulai dari Oktober, November, Desember kita akumulasi saham-saham yang potensinya bagus. Seperti saya sebutkan tadi, ada banking, komoditas, plus kalau mau trading yang lagi hype kaitannya mengenai EPT. Nah, tapi teman-teman jangan lupa, ini bentar lagi kampanye nih. Kalau kampanye ini tentu saja ini akan sangat menguntungkan sektor-sektor consumer good. Karena kita lihat kampanye banyak bagi minuman, teh, Indomie, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi sektor defensif untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ICBP area support di area 10.700, stop loss jika turun di bawah 10.500, resist di kisaran area 11.700 hingga kisaran 11.900. Kenapa ICBP menarik? Pemilu orang-orang bagi-bagi Indomie. Nah, ini sentimennya di situ juga secara simpel. Oke. Kemudian ICBP. Kita lihat juga kaitannya mengenai saham yang juga masuk ke indeks MSCI, market cap-nya cukup besar, dan dia ini sahamnya udah cukup terkoreksi. Harga ayam cukup terkoreksi dan mungkin dia saatnya rebound ketika pemilu ini, yaitu adalah CPIN. Nah, kalau teman-temannya agresif, jangan ICBP. ICBP ya di atas deposito lah ICBP. Tapi kalau supaya agresif, sekarang ini malah saatnya akumulasi CPIN. Area support di kisaran area 5.100, stop loss jika turun di bawah 5.000,
di atas ada gap di area 5450 dan next resistance di kisaran area 5700. Jadi kalau pandangan saya lebih suka agresif sih. Kalau saya sih lebih ke cepin daripada ICBP untuk Halloween strategi hingga nanti bulan Januari. Walaupun sekali lagi tergantung dengan harga ayam. Tapi saya yakin di masa kampanye ini ayam pembelian akan naik, harganya juga akan naik, seperti itu. Baik, ini Itu tren menarik ya, pemilu. Cepin. Saya juga baru perhatiin. Saya juga baru perhatiin ini, Bro Bernard bilang Cepin ternyata ada gap di atas ya, walaupun kecil aja di sana. Tapi Menarik. moga-moga berpeluang buat ditutup gapnya. Baik, baik. Bro Bernard, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya dari Cuan Troopers kita ya, yang mau bertanya tentang view terkait dengan right issue friend. Apakah Oke. ada view berkaitan dengan hal ini, Bro Bernard? Nah, kalau saya mungkin friend lihat secara teknikal dulu aja ya. Iya. Friend ini pergerakannya cukup volatile, itu pertama. Jadi ini untuk teman-teman yang risk profile agresif dan dekat angka 50, itu yang saya agak kurang suka ya. Dan tentu saja dengan adanya right issue, ada potensi terdilusi kepemilikan saham teman-teman kalau nggak tebus rate-nya. Dan untuk harga right issue-nya saya juga belum mendapatkan informasi yang pasti kaitan hal tersebut. Tetapi untuk saat ini, trend masih belum masuk ke watchlist saya. Sebenarnya sektor telekomunikasi juga akan diuntungkan dengan adanya pemilu. Bukan pertawaran ya, karena pertawaran suku bunga tinggi, mereka biasanya jet-jet cukup tinggi untuk beli tower segala macam, ada depresiasi dan mereka banyak pakai refinancing untuk bond-bondnya. Jadi saya kurang kalau untuk pertawaran karena suku bunga lagi tinggi. Kalau untuk kaitannya mengenai telekomunikasi, saya saat ini cukup suka dengan saham yang bagi dividennya lumayan royal.